Putra-putra Sterling, ikuti saya ke medan perang. Mereka yang menyerang tanah kita akan dihukum, sejauh apapun jaraknya. Saya adalah sang leluhur keluarga Sterling. 1000 tahun lalu, saya mati membela kerajaan. Tapi kemudian, sisa jiwa berakhir di tubuh keturunan saya. Tuan aslinya adalah putri sulung sah dari keluarga Sterling. Karena dia terlahir buta, ayahnya sendiri, yang mengutamakan reputasi keluarga di atas segalanya, memperlakukannya sebagai sampah terkutuk. Dia dan ibunya keduanya diusir dari keluarga Sterling. Permintaan terakhir ibunya, ketika ajalnya tiba, adalah kembali ke keluarga Sterling. Kembali ke keluarga Sterling. Baiklah, karena aku telah mengambil alih tubuhmu, ibumu, aku akan menjaganya untukmu. Nah, rupanya si gadis buta. Bukankah ini yang diusir sendiri oleh kepala keluarga, gadis buta itu? Apa? Sampai-sampai tidak bisa mengemis untuk hidup? Sekarang kau ingin kembali dan hidup dari kami, seorang wanita buta yang bahkan tidak bisa melihat jalan. Menganggap dirinya pantas masuk gerbang kami? Hahaha. Berani-beraninya kau. Sravina adalah putri sulung yang sah dari keluarga Sterling. Keluar dari sini. Seorang wanita yang diceraikan masih berani bertingkah seperti nyonya rumah. Kau Menghina nyonya kepala. Menurut aturan keluarga, apa hukumannya? Aturan keluarga. Hahaha. Seorang wanita buta melawan kami. Aku di sini. Lihat saja bagaimana seorang wanita buta bisa melewati aku. Hempah. Kakiku. Karena matamu tidak bisa melihat jalan, kaki-kakimu ini menyimpannya hanyalah sia-sia. Melihat aku kembali, kalian para keturunan benar-benar heboh. Ya, Ibu, mari masuk. Berhenti. Kau tidak bisa masuk. Ini adalah area terlarang keluarga Sterling. Berani-beraninya orang luar masuk? Mama, tolong tunggu di luar. Aku akan masuk dan periksa. Sarah, hati-hati. Selamat datang, tuanku. Anak-anakku, Selamat datang, tuanku. berdirilah. Akhirnya kau kembali. Keluarga Sterling dalam bahaya. Tuanku, kami telah mengecewakanmu. Keluarga kita sedang merosot.
Sekarang keluarga Blackwood datang menindas kita. Jika kita kalah di arena dalam 3 hari, kita akan kehilangan tambang. Keluarga Sterling akan kehilangan muka sepenuhnya. Begitu kita dikalahkan, fondasi ribuan tahun keluarga Sterling akan hancur dalam sekejap. Sekarang aku telah kembali. Keluarga Sterling tidak akan runtuh. Terima kasih, tuanku, atas belas kasihanmu. Kami mohon padamu untuk bertindak. Selamatkan keturunan yang durhaka ini. Aku bisa bertindak, tapi kalian harus ingat. Aku juga putri sah dari keluarga Sterling. Ibuku, Elara, harus kembali ke keluarga Sterling dan merebut kembali posisinya sebagai matriark. Kami patuh pada perintahmu, tuanku. Sarah, di dalam? Apa semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ayo cari Tuan Sterling. Berani sekali kau. Kau menerobos masuk ke balai leluhur. Dan sekarang kau mencoba melarikan diri. Tangkap mereka. Sarah, apa yang terjadi pada mereka? Tidak apa-apa. Mama, ayo. Tuanku, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Keluarga Blackwood telah menyatakan, dalam pertandingan 3 hari dari sekarang, jika keluarga Sterling kalah lagi, untuk tambang paling menguntungkan di selatan kota, kami harus menyerahkan 30% dari keuntungannya. Ya, ini bukan lagi soal uang, ini soal kehormatan. Kita adalah keluarga terbesar di Sungai Raya. Jika kita dibayangi oleh keluarga Blackwood, siapa yang akan menghormati keluarga Sterling di masa depan? Beatrice, para sesepuh, jangan khawatir. Bukannya keluarga Sterling tak punya siapa-siapa. Dengan Cedric di sini, kenapa takut pada Blackwood? Tepat sekali. Para nyonya, jangan khawatir. Keluarga Blackwood yang cuma itu begitu aku melangkah ke arena, aku akan menangani mereka dalam sekejap. Cedric kuat, tapi keluarga Blackwood kali ini membawa 3 master. Bagaimana jika Cedric? Mungkin kita harus panggil kembali yang satu itu. Dari luar, setidaknya dia yang sah. Meskipun dia wanita buta itu, akan baik jika dia naik dan sedikit melelahkan mereka. Beatrice, kau gila, memanggil wanita buta itu kembali ke arena? Apa kau ingin muka keluarga Sterling diinjak-injak semua orang di Sungai Raya? Benar juga. Selain mempermalukan kita, apa lagi yang bisa dia lakukan? Menurutku, dia benar-benar sia-sia. Dia layak mati di luar sana. Bagaimanapun, kita punya Cedric untuk mendukung kita. Apa yang perlu ditakutkan? Tuanku, Nona Sterling dia kembali, tiba-tiba. Apa? Di mana dia? Dia tidak pergi ke aula utama. Dia langsung ke aula leluhur. Oh, langsung ke aula leluhur. Betapa bersemangatnya dia untuk diakui. Orang luar yang dibuang. Tidak pantas menginjakkan kaki di aula leluhur Sterling. Lucu sekali. Keluarga Sterling. Bukan miliknya untuk diklaim kapanpun dia mau. Jemput dia. Bawa dia ke sini. Tidak perlu. Aku sudah di sini. Ibuku sakit parah. Dia hanya ingin pulang. Terima kami hari ini. Dan keluarga Sterling tetap damai. Jika tidak, keluarga ini, aku akan merobohkan semuanya dan mulai dari awal. Beraninya kau? Dasar anak nakal. Bertahun-tahun di luar rumah, dan kau jadi begitu tidak sopan? Berani bicara tak sopan di hadapan tuanku. Dan siapa ini? Itu dia yang dulu, wanita buta yang diusir itu. Apa? Tak bisa bertahan di luar, jadi kau kembali untuk cari masalah. Hahaha. Dan kau berani menghancurkan keluarga Sterling? Lucu sekali. Seorang wanita buta? Apa dia tahu cara menghancurkan? Seseorang yang bahkan tak bisa melihat ayahnya sendiri. Berdiri tepat di depannya, wanita buta seperti itu, bicara besar. Dengar ya. Keluarga Sterling tidak menyambutmu. Orang tak berguna sepertimu. Sekarang, keluar. Sekarang juga. Keluar. Keluarga Sterling tidak punya tempat untuk orang sial sepertimu. Lihat, apa yang kau lihat? Kau wanita buta?
Main-main. Kalian semua, diam. Tuanku, Nona Sterling baru saja kembali, dan dia sudah melukai para penjaga di gerbang dan mereka di luar balai leluhur. Mereka semua terluka. Orang-orang ini semua prajurit tingkat tinggi. Orang biasa bahkan tak bisa menyentuh mereka. Bagaimana mungkin wanita buta seperti dia bisa melakukan itu? Mungkinkah anak perempuanku tidak sesederhana itu? Serafina, setelah bertahun-tahun ini, kau masih menolak memanggilku ayah. Aku tahu, kau membenciku di dalam hati. Dulu, aku tidak punya pilihan. Selama bertahun-tahun ini, kau dan ibumu tinggal di luar, menderita. Kau tidak berhak mengatakan itu. Sepertinya Elara adalah satu-satunya kelemahannya. Jika kita gunakan itu untuk melawannya, dia tidak punya pilihan selain menuruti kita. Kau ingin ibumu kembali ke keluarga Sterling. Baik. Tapi seperti yang kau lihat, keluarga Sterling sedang menghadapi krisis. Apa syaratnya? Dalam 3 hari, kau akan bertarung atas nama keluarga Sterling. Kalahkan keluarga Blackwood. Jika kau menang, aku tidak hanya akan mengizinkan ibumu kembali ke keluarga Sterling, memulihkan posisinya sebagai ibu keluarga, tetapi aku juga akan menggunakan semua bahan obat langka milik keluarga Sterling untuk memperpanjang hidupnya. Arthur, kau tidak bisa melakukan ini. Dia wanita buta. Bagaimana dia bisa masuk ke arena? Itu sama saja mengakui kekalahan. Tidak. Serafina, kau tidak bisa setuju dengan ini. Matamu. Mama tidak peduli menjadi ibu keluarga. Mama hanya ingin kau aman. Kuharap kau ingat apa yang kau katakan hari ini. Jika tidak, harganya akan lebih dari yang bisa kau tanggung. Tuanku, mengapa kau setuju dengannya? Membiarkan seorang buta mewakili keluarga kita, dan biarkan ibunya yang hina menjadi nyonya rumah lagi. Jika kabar tersebar, bagaimana dengan reputasimu dan kehormatan keluarga Sterling? Ayah, apa kau benar-benar akan membiarkan wanita buta itu mengalahkan? Semua, diam. Mengalahkan 2 prajurit tingkat menengah dengan satu gerakan adalah suatu kekuatan yang mustahil dimiliki oleh gadis buta berusia 20 tahun. Anak perempuanku ini, rahasia apa yang dia sembunyikan? Mengenai pertandingan, aku punya rencanaku sendiri. Cedric, kau duluan. Sedangkan dia akan menjadi penutup. Jika kau bisa menang, itu yang terbaik. Jika tidak, biarkan dia maju. Seorang wanita buta mati di arena setidaknya akan menjadi sumbangan terakhirnya bagi keluarga. Tuanku bijaksana. Pergi panggil Guru Thorn. Bilang padanya aku mengundangnya besok untuk menguji putri sulungku. Ya. Pergi. Bersihkan halaman paling terpencil di barak dan biarkan mereka tinggal di sana. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Sarah, bagaimana kau bisa setuju dengannya? Di arena, senjata tidak kenal ampun. Kau tidak bisa melihat. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Mama, jangan khawatir. Meskipun mataku tidak bisa melihat, dunia ada di hatiku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Tenang saja, dan serahkan sisanya padaku. Yang mulia, surat rahasia dari ibu kota. 3 strategi perbatasan yang kau serahkan sebelumnya. Semuanya telah diterima oleh Baginda. Baginda datang ke pelabuhan 3 kali mencarimu, tapi setiap kali aku menolaknya, mengatakan kau sedang bertapa. Sekarang, Baginda mengirim komandan Vance dari pengawal kerajaan untuk mengirimkan ini. Dekrit mendiang Kaisar menyatakan, siapapun yang memegang token Phoenix adalah Phoenix penjaga.
Melihat token ini seperti melihat Baginda. Itu hanya sebuah token. Simpan. Siapa itu? Nona Sterling. Tuanku telah mengundang yang paling terkenal dari Sungai Raya, Guru Thorn, ahli pukulan lengan besi. Guru Thorn akan menguji kemampuanmu besok. Menguji aku? Yang disebut seni bela diri di dunia ini hanyalah teknik tinju kasar. Mereka bahkan belum menyentuh ambang mata batin. Apakah dia layak? Suruh dia pergi. Tuanku, kau benar-benar mengundang Guru Thorn untuk menguji wanita buta itu? Guru Thorn adalah tangan kanan wali kota. Itu terlalu murah hati darimu. Tepat. Dia tidak layak. Murah hati. Guru Thorne adalah yang paling keras. Pertama, untuk menguji sifat asli wanita buta itu. Kedua, untuk mengajarinya aturan Sterling. Kecelakaan bisa terjadi dalam pertarungan. Jika dia terbunuh, itu sudah pantas baginya. Dia bahkan tidak layak menjadi kurban bagi keluarga Sterling. Tuanku bijaksana, tapi jika wanita buta itu benar-benar menjadi yang terakhir, bagaimana jika Cedric terluka? Tidak masalah. Dia hanya perlu masuk ke arena. Jika dia menang, baik. Jika dia kalah, lebih baik dia mati di arena. Lalu kami akan memberitahu semua orang bahwa dia bertindak sembrono. Pendidikan saya gagal. Aku akan terlihat seperti ayah yang peduli, dan keluarga Blackwood yang akan salah. Tapi bagaimana jika dia benar-benar menang? Posisi matriark? Mimpi saja. Dia dan ibunya hanyalah bidak di tanganku. Setelah digunakan, mereka kembali ke tempat asalnya. Ya, tuanku. Seorang wanita yang melahirkan kutukan buta, seharusnya sudah lama membusuk di luar. Bidak. Kutukan. Arthur Sterling. Segera kau akan tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Ini akan menjadi kehancuranmu. Keluarga Sterling benar-benar bekerja sama kali ini. Mereka langsung menyediakan $50 juta. Tidak buruk, tidak buruk. Siapa di sana? Penjaga. Pembunuh. Komandan pengawal kerajaan ibu kota, Komandan Vance. Di sini atas perintah rahasia Baginda. Wali kota Higgins, apakah kau masih memanggil bantuan? Saya wali kota Higgins dari Sungai Raya. Saya tidak tahu kau datang, Komandan. Saya gagal menyambutmu dengan baik. Apapun perintahmu, tuanku, saya akan melaksanakannya bahkan dengan taruhan nyawa saya. Saya datang ke Sungai Raya untuk mencari seseorang. Orang yang ditunjuk Baginda sebagai Sang Phoenix Pelindung. Saya butuh bantuanmu, Wali Kota Higgins, untuk menggunakan semua sumber daya untuk membantu saya menemukannya. Nona Sterling. Arena akan segera dimulai. Saya di sini atas perintah Tuan Sterling untuk menguji kemampuanmu. Pendekar bela diri memiliki tingkatan yang berbeda. Tingkat tertinggi adalah Mahaguru. Tapi itu hanya tokoh legendaris. Di seluruh negeri, mungkin tidak ada seorang pun. Mengenai tingkatmu, pukulan di kuali latihan akan mengetahuinya. Kebanyakan orang, bahkan dengan sekuat tenaga, hanya bisa meninggalkan goresan kecil. Kuali ini tidak bisa mengukur kekuatanku. Lagi pula, kau ingin mengajariku? Kau tidak berkualifikasi. Beraninya kau. Aku berada di alam pembelah gunung. Tingkatan yang tak akan pernah kau capai seumur hidupmu. Menurutmu berapa banyak bekas yang bisa kau tinggalkan di kuali ini? Hampeha. Ini hasil dari puluhan tahun dalam bela diri. Silakan sentuh. Lihatlah dengan saksama. Tenaga menembus jauh ke dalam. Satu pikiran menghancurkan materi. Mungkinkah dia adalah Mahaguru yang mengguncang ibu kota? Nona Sterling. Saya buta dan bodoh. Saya bicara omong kosong di depanmu. Saya salah.
Nona Sterling, begitu muda, benar-benar jenius. Mohon terima saya sebagai muridmu. Kau tidak layak. Bukankah itu Guru Thorn? Kenapa dia terkulai di sana seperti kehilangan jiwanya? Sepertinya dia benar-benar tidak ada harapan sampai Guru Thorn frustrasi untuk mengajarinya. Mama, tunggu saja. Wanita buta itu, dalam 3 hari, di arena, pasti akan patah lengan dan kakinya, menangis dan meratap. Wanita buta itu. Hei, Tuan Sterling, keluarga Sterling pasti sudah gila. Kalian benar-benar membiarkan wanita buta itu bertanding? Hahaha. Siapa bilang kau boleh jalan jauh ke depan? Apa kau belum cukup mempermalukanku? Ke belakang. Sekarang. Elara, putrimu tidak berguna. Bawa dia pergi dari pandanganku. Dia tidak layak berjalan dengan anakku. Guru Thorne, apakah si bocah nakal buta itu maha guru yang tak terduga yang kau sebutkan itu? Ilmu bela diri Nona Sterling sungguh tak terduga. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Orang-orang Baginda benar-benar mengikuti kami sampai ke Sungai Raya. Mereka melihatku. Salam sejahtera, Wali Kota Higgins. Keluarga Sterling dan Blackwood adalah keluarga persilatan yang terkenal di Sungai Raya. Keluarga Sterling, kalian sudah kalah 3 kali berturut-turut. Jika kalian kalah kali ini, kalian akan kehilangan hak tambang selamanya. Tenanglah, Wali Kota Higgins. Kami menerima kekalahan. Ayah, tenanglah. Aku akan memenangkan pertandingan ini. Bagus. Ayo pertandingan dimulai. Babak pertama Drake dari keluarga Sterling melawan Brutus dari keluarga Blackwood. Ayo, Drake, tunjukkan pada keluarga Blackwood kemampuan darah muda Sterling. Ya, Drake adalah anak yang paling bisa diandalkan. Kemampuannya paling unggul di antara teman sebayanya. Mundurlah sekarang selagi kamu masih bisa. Jangan campuri ini, wanita buta itu. Lihat aku menang di babak pertama. Pukulan bagus. Lihat itu. Dasar alam penempat tulang Drake kokoh seperti batu. Nah, itu kemampuan sejati. Hanya itu yang kamu punya? Cepat. Jangan buang waktuku. Seranganmu lemah seperti cewek. Apa ini sampah yang dihasilkan Sterling? Drake, bagaimana ini bisa terjadi? Sarah, orang itu menakutkan. Pukulan bagus? Hahaha. Itu saja? Lihat itu? Keluarga Blackwood memang hebat. Dia mengalahkan Drake dalam 1 pukulan. Kekuatan Brutus pasti mendekati alam pembuka meridian. Napasnya tenang namun garang. Serangannya kejam dan pasti. Keluarga Sterling tidak bisa mengalahkannya. Sampah tetaplah sampah. Keluarga Sterling dari atas sampai bawah semuanya pecundang menyedihkan. Hahaha. Siapa selanjutnya? Ayo, maju dan kalah. Dasar bodoh kurang ajar. Jangan terlalu sombong. Cedric dari keluarga Sterling di sini. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Cedric, hati-hati. SK, satu lagi yang tidak tahu kapan harus mati. Kamu tidak pernah belajar, ya? Giliranmu. Cedric, tunjukkan padanya apa yang bisa dilakukan seorang jenius sejati dari Sterling. Cedric, balas dendam Drake. Kejar dia, kejar dia. Kalahkan dia.
Bagus, pukulan mantap. Serangan balik yang bagus. Sang jenius dari Sterling. Pantas saja dia putra Arthur Sterling. Lihat, sudah kubilang. Bagaimana mungkin keluarga Sterling sungguh membiarkan wanita buta itu menjadi pusat perhatian? Ternyata Cedric ada di sini. Ya, dengan Cedric di sini, keluarga Sterling tidak akan jatuh. Kamu pasti yang terkuat dari generasi muda di keluarga Sterling, kan? Kamu ingin mengalahkan keluarga Sterling? Tidak mungkin. Ya. Kejar dia. Habiskan dia. Kejar dia. Cedric akan kalah. Cedric adalah saudaramu. Tidak bisakah kamu mendoakan yang baik untuknya? Pah, kau wanita buta itu. Apa yang kamu tahu? Diam. Wow, Brutus hebat. Luar biasa. Cedric, anakku, bangun. Dia masih bernapas. Cepat, obati dia. Bahkan Cedric kalah. Apa yang akan dilakukan keluarga Sterling sekarang? Siapa lagi? Kalian semua Sterling, dari atas sampai bawah, benar-benar lemah. Hahaha. Jadi ini keluarga Sterling? Yang terkuat dari generasi muda. Menyedihkan. Hahaha. Aib. Penghinaan total. Keluarga Sterling telah dipermalukan hari ini. Kau. Kejar dia. Kejar dia. Tuanku, membiarkan seorang wanita buta itu bertarung, bukankah itu lebih memalukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan diam dan melihat keluarga Blackwood mempermalukan kita? Baik, aku bisa bertarung. Tapi dengan satu syarat. Jika aku menang, aku ingin kau, di depan seluruh kota, mengembalikan ibuku ke posisinya sebagai kepala keluarga, dan menyambutnya ke balai leluhur dengan penuh kehormatan. Dan umumkan ke semua orang. Baik. Aku setuju. Tuanku, aku tidak akan mengizinkannya. Diam. Baik, aku akan melakukannya. Sarah, arena itu mematikan. Jangan pergi. Oke? Mama, jangan khawatir. Aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Nona Sterling, kamu buta. Lagi pula, kamu hanya seorang wanita. Arena itu bukan main-main. Menyerah saja. Tidak perlu. Satu tarikan napas cukup. Wali Kota Higgins, tolong, percayalah pada Nona Sterling. Dia tidak akan kalah. Artefak ini meresponsnya. Tapi bagaimana mungkin seorang wanita buta menjadi yang mulia Phoenix yang agung? Hahaha. Apakah keluarga Sterling begitu putus asa? Mengirim seorang wanita buta untuk menanggung akibatnya? Tapi... hehehe. Penghancur gunungku sudah lama tidak merasakan darah. Hari ini, aku akan menggunakan kepala wanita ini untuk mengasahnya kembali. Dengan penghancur gunung seberat 300 pon, sentuhan saja akan melukaimu, dan pukulan akan membunuhmu. Bagaimana dia bisa melawan ini? Hahaha. Tuan Sterling. Mata jeli, di bawah palu ini, tidak ada yang selamat. Di arena, hidup dan mati sudah ditentukan. Keluarga Sterling, Anda sebaiknya jangan menangis kemudian. Hahaha. Tuanku, Serafina adalah putri Anda sendiri. Biarkan dia turun. Saya mohon. Tolong, tuanku, saya mohon.
sudah selesai, sudah berakhir. Dengan serangan itu, dia pasti sudah hancur lebur sekarang. Haha, Tuan Sterling, terimalah belasungkawa saya. Pantas dia dapatkan. Dia minta, bergaya kuat tanpa kemampuan, dia sendiri yang menyebabkan. Serah kamu baik-baik saja? Nak, kamu baik-baik saja. Ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, sungguh. Tidak mungkin. Dia selamat, dan tidak ada luka. Pukulan palu itu bahkan memecahkan tanah. Dan dia baik-baik saja? Ya, bagaimana mungkin? Wah, Nona Serafina, jadi selama ini kau menyembunyikan kekuatanmu, berpura-pura lemah, menipu kita semua. HHMPH, kau pembohong. Bagus. Selamat dari segala rintangan, kejutan yang menyenangkan. Tapi, lain kali, kau mungkin tidak seberuntung itu. Jangan sombong. Itu hanya keberuntungan kau menghindari peluru. Kali ini, aku tidak akan meleset. Terserah. Tapi biarkan ku beri kau saran. Sebaiknya kau menyerah. Atau, aku tidak bisa menjamin kau akan hidup. Hahaha. Gadis kecil itu, kau akan mati, dan kau masih bicara besar. Bersiaplah mati. Tidak mungkin. Aku sangat cepat, bagaimana bisa wanita buta sepertimu melihat itu? Kau pasti pura-pura buta. Dia tidak bernapas. Semua meridiannya hancur. Tulang-tulangnya terkilir. Dia pasti sudah mati. Serafina Sterling, kamu sangat kejam. Itu hanya sebuah pertandingan. Beraninya kau memberikan pukulan fatal. Kalian keluarga Sterling sudah keterlaluan. Tuan Blackwood, kau sendiri yang mengatakannya. Di arena, hidup dan mati adalah takdir. Apa, jika dia bisa membunuhku, kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Ya ampun. Wow, Nona Sterling yang buta itu luar biasa. Hanya dengan satu sentuhan, dia membunuhnya. Dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Keluarga Blackwood sekarang dalam masalah. Mereka benar-benar kena batunya. Serafina Sterling, itu curang. Kamu pura-pura buta selama ini. Kamu sengaja berpura-pura buta dan lemah. Hanya untuk membuat keluarga Blackwood lengah. Sangat licik. Dan kejam. Nah, Serafina Sterling, beraninya kau pura-pura buta untuk menipu orang. Apa kau ingin mempermalukan keluarga Sterling? Pertandingan ini tidak dihitung. Dia menang hanya karena curang. Itu kemenangan yang tidak terhormat. Pura-pura buta untuk menipu. Itu bukan keahlian sama sekali. Kami tidak menerima ini. Tidak adil. Tidak adil. Tidak adil. Tidak adil. Tidak adil. Aku benar-benar meremehkanmu. Pura-pura buta. Kau bahkan menipu ayahmu sendiri. Elara, jadi ini putri cantik yang kau besarkan? Tidak, tuanku, bukan itu maksudnya. Serafina pasti punya alasan. Dengar dulu penjelasannya ya. Penjelasan? Apa yang perlu dijelaskan? Keluarga Sterling telah terhormat selama beberapa generasi. Dia menang dengan cara tidak terhormat. Itu aib. Itu penghinaan bagi leluhur kita.
Wali Kota Higgins, kau melihat semuanya. Keluarga Sterling curang. Kemenangan tidak terhormat. Tolong berikan keadilan bagi keluarga Blackwood. Berikan kami keadilan. Aku seharusnya tidak pernah menerima uang keluarga Sterling. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Komandan, kau dari ibu kota. Kau sudah banyak melihat. Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya kita menangani ini? Sempurna. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji kemampuan bela dirinya lagi. Nona Sterling, karena banyak orang tidak menerima kemenanganmu, tolong lepaskan penutup matamu, dan lakukan pertandingan ulang dengan keluarga Blackwood. Tidak mungkin. Penutup mata ini tetap terpasang. Aku sudah lama mengetahui segalanya di dunia ini. Langit dan bumi membutakan mataku. Jadi aku melihat dunia dengan hatiku. Jika aku melepasnya, bencana pasti akan terjadi. Seraphina Sterling, apa maksudmu? Kami sudah memberimu jalan keluar. Jangan tidak tahu terima kasih. Bermain tipu daya dengan penutup mata itu? Kau benar-benar pikir kau semacam dewa? Cepat lepaskan. Jangan buang waktu. Itu hanya penutup mata. Apa yang bisa terjadi jika kau melepasnya? Hanya bisa dilepas sekali. Selama pertarungan tadi, aku sudah menyia-nyiakan kesempatan itu. Jika aku melepasnya lagi, bahkan aku tidak bisa menanggung konsekuensinya. Kau berani? Berhenti bermain tipu daya. Lepaskan. Sekarang. Atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Baiklah. Kau yang minta. Sang penuai merah. Kau, maju. Sang penuai merah. Pembunuh peringkat ketiga di daftar hitam Sungai Raya, hilang tanpa jejak 18 tahun yang lalu. Kenapa dia ada di sini? Hahaha. Guru. Buka penutup mata gadis celaka itu. Mari kita lihat tipu daya apa yang dia mainkan. Saya tidak punya dendam padamu. Saya tidak ingin menyakitimu. Tapi konsekuensi dari penutup mata ini di luar batas kemampuanmu. Cukup pura-puranya. Rasakan ini. Tuanku, hentikan mereka, kumohon. Seraphina benar-benar tidak bisa melihat. Dia tidak akan berpura-pura buta. Berhenti pura-pura. Kamu hanya ingin putrimu pura-pura buta untuk mendapat simpati, supaya tuanku mau membawamu masuk ke dalam puri, kan? Biarkan saya memberitahumu. Saat kebenaran terungkap, pasti akan saya usir kamu. Gadis kecil itu. Menarik. Saya akan memberimu satu nasihat terakhir. Berhenti sekarang. Jika tidak, kamu pasti akan menerima hukuman ilahi. Kamu akan disambar petir. HMPH, cukup. Kamu hanya tidak bisa mengalahkanku, dan kamu mencari alasan untuk lari. Sayangnya, begitu seseorang jatuh ke tanganku, tidak ada satupun yang selamat. Baik. Karena kamu ingin mati. Maka saya tidak punya alasan untuk menghentikanmu. Kemampuan bertarungmu lebih baik dari yang kukira. Sang penuai merah. Lepaskan saja penutup mata gadis celaka itu untukku, dan aku akan memberimu $30.000. Kalau begitu lepaskan. Kalau kau punya nyali, pertaruhkan nyawamu. Victor Blackwood, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Semua ada konsekuensinya. Jika kau menyuruhnya melepas penutup mata, kau akan menyinggung langit, dan keluarga Blackwoodmu tidak akan selamat. Murka langit, kalian semua akan menghadapinya bersama. Hahaha. Murka langit? Keluarga Blackwood semua prajurit pemberani. Kenapa takut pada murka langit? Kau, sang terbuang yang banyak bicara, berani memperingatkanku?
Sang penuai merah, lepaskan penutup matanya. Jadi bagaimana jika sudah lepas? Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Bermain tipu muslihat. Arthur Sterling, kau benar-benar membesarkan putri yang baik, ya. Gadis malang, ngomong-omong kosong di sini. Kau sudah gila? Murka langit? Di mana murka langit? Aku tidak melihatnya sama sekali. Hahaha. Tuan Sterling, sebaiknya kau bawa putrimu kembali ke dokter. Berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Apa belum cukup memalukan? Turun, gadis malang. Hahaha. Tuanku, lihat. Wajah keluarga Sterling kita telah dipermalukan oleh gadis buta gila ini. Turun ke sini sekarang. Apa kau belum cukup mempermalukan kami? Sekarang, murka langit telah tiba. Sang penuai merah. Mati, seseorang mati. Mati, dia mati. Dia benar-benar mati disambar petir. Ya Tuhan. Ternyata dia benar. Apakah dia yang memanggil petir langit? Sudah kubilang, siapapun yang melepas penutup mata akan terkena murka langit. Dan keluarga Blackwood juga tidak akan selamat. Ini. Kita celaka. Murka langit akan menimpa keluarga Blackwood. Ayo keluar dari sini. Lari. Kalian semua. Mustahil. Kami, keluarga Blackwood, telah berdiri selama berabad-abad. Bagaimana mungkin murka langit menimpa kami? Berhenti menyebarkan kebohonganmu. Tuanku, ada yang tidak beres. Tuanku, bencana telah menimpa. ...200 hektar tanah utama milik keluarga Blackwood di pinggiran kota semua hangus terbakar. Plus, 3 toko di barat kota juga ikut terbakar. Semua stok hangus menjadi abu. Keluarga Blackwood hancur. Dasar penyihir. Apa yang kau lakukan? Kau yang membawa keluarga Blackwood ke hancuran ini. Tuan Blackwood, aku sudah memperingatkanmu sejak dulu. Tapi kau tidak mendengarkan. Aku menipu takdir. Sungguh disayangkan, warisan keluarga Blackwood seabad, lenyap. Aku menipu takdir. Komandan Vance, apapun yang diperlukan, kau harus menemukan Phoenix untukku. Dan ingat, dia menipu takdir. Berani kau menghina keluarga Blackwood?
Akan kurebut nyawamu. Kau benar-benar menangkis pedangku. Siapa sebenarnya kau? Kau tak pantas tahu. Kau ingin mencelakai tuanku? Kau harus lewatiku dulu. Hah? Hah? Ya Tuhan, seorang pelayan benar-benar bisa menandingi Victor Blackwood. Ya, bagaimana mungkin? Victor Blackwood adalah kepala keluarga Blackwood. Itu dia. 20 tahun lalu, ibu kota dulu memiliki sekelompok pengawal rahasia. Mereka dikhususkan untuk melindungi tokoh-tokoh penting. Mereka semua berada di alam kembali ke asal. Dia adalah bayangan. Jadi tuanku yang terus dipanggilnya. Hahaha. Seraphina Sterling. Hari ini, tak ada yang bisa menolongmu. Matilah. Pergi ke neraka. Tidak. Tiba-tiba muncul. Siapa kamu? Keluar dari sini. Kalau berani menghalangi kami lagi, aku akan bunuh kau juga. Tuan Blackwood, orang ini bukan sembarangan. Minta maaf sekarang. Minta maaf. Ini adalah token pengawal kerajaan. Kamu komandan, Komandan Vance. Atas perintah rahasia Baginda, siapapun yang menghalangi kami akan dihukum mati di tempat. Tuanku, Baginda telah mencarimu. Aku di sini atas perintah Baginda, untuk membawamu kembali ke ibu kota. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia kenal komandan? Seraphina, anakku tersayang, kapan kau bertemu komandan? Kenapa tidak kau beritahu aku lebih awal? Tuan Sterling, kau cepat sekali berubah sikap. Heh, Tapi aku tidak percaya. Seraphina, kau. Mama, kita pulang ke rumah. Ke tempat yang benar-benar milik kita. Bawa dia. Segera. Nona Seraphina. Dasar wanita tak tahu malu, berani-beraninya kau merebut anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Semuanya, lihat. Wanita buta ini tidak tahu malu, mengganggu Komandan Vance, dan sekarang mencuri anakku. Kau. Jaga mulutmu, keluarga Sterling. Aku akan kembali. Aku akan menghabisimu. Cukup. Kau aib. Kembali ke dalam.
Serafina. Ibumu keterlaluan. Jangan hiraukan dia. Hati-hati. Nona Serafina. Aku tidak akan melepaskanmu. Nona Sterling. Maafkan keberanianku. Ampuni keluarga Blackwood. Ini. Apa yang terjadi? Wali Kota Higgins. Wali Kota Higgins. Tolong aku. Wali Kota Higgins. Kau tidak bisa membiarkanku mati. Saya memberimu $500.000. Keluar. Keluar. Apakah kamu tahu seberapa besar masalah yang kita hadapi? Dua keluarga kalian semua adalah bagian dari rencana Adipati Utara. Dia sudah lama ingin mencaplok keluarga Sterling dan menguasai tambang besi Sungai Raya. Lalu kalian bodoh harus membuatnya melepas penutup mata. Wali Kota Higgins. Adipati Utara itu kejam. Kita gagal. Dia akan membunuh kita. Lupakan. Lagi pula kita butuh keluarga Sterling. Mengenai Adipati Utara, saya sendiri yang akan menjelaskan kepadanya. Adipati Utara mulai gelisah. Sarah, kamu pasti lapar. Aku buat semua makanan favoritmu. Makan selagi hangat. Kamu tidak bisa melihat, biarkan aku menyuapimu. Di kehidupan sebelumnya, aku pergi berperang di usia 13. Hatiku sekeras baja. Jadi, diperhatikan, ada yang ingat apa yang aku suka makan. Beginilah rasanya. Ini enak. Mama, apakah kau benci Arthur Sterling? Apa gunanya benci? Setelah bertahun-tahun, aku sudah menerimanya. Aku hanya ingin kamu aman. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Itu saja yang kuminta. Mama, nenek moyang Sterling adalah keluarga yang setia dan berbakti. Dari generasi ke generasi, mereka adalah pejuang berani yang berjuang untuk kerajaan. Aku tidak bisa menyerahkan warisan ini kepada orang seperti Arthur Sterling. Keluarga Sterling ini membutuhkan pemimpin baru. Yang Mulia, mengapa Anda masih di sini bersama ibu Anda? Baginda panik. Yang Mulia punya pertimbangannya sendiri. Saya menyarankan Anda jangan terburu-buru padanya. Lanjutkan obrolan kalian. Saya akan istirahat sekarang. Yang Mulia, saya mohon Anda segera berangkat ke ibu kota, Yang Mulia. Baginda sudah mencari di mana-mana hanya untuk kesempatan bertemu Anda. Jangan terburu-buru. Betapa kacaunya ibu kota sekalipun, saya bisa memperbaikinya dalam sekejap. Tapi kondisi ibuku, itulah yang benar-benar penting. Yang Mulia, saya tahu Anda khawatir tentang ibu Anda. Tapi bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Betapa besarnya masalah, tetaplah masalah kecil. Anda tidak bisa pilih kasih, Yang Mulia. Yang Mulia. Apa maksud Anda? Betapa besarnya masalah, tetaplah masalah kecil. Tuanku. Saya. Tuanku, tolong tenang. Meskipun Komandan Vance kasar dalam bicaranya, dia tetap orang kepercayaan Baginda. Jika dia mati di sini, bisa menimbulkan masalah. Tuanku, Nona ada di sebelah. Dia akan khawatir. Kembali ke ibu kota. Sampaikan pada Baginda bahwa saya pasti akan mengurus urusannya. Tapi urusan ibuku lebih penting. Katakan padanya untuk menungguku. Ya, saya patuh.
Nona Serafina. Apa hakmu menangkapku? Lepaskan aku sekarang. Perempuan buta. Dan ibu sakit-sakitan itu. Penuh dengan tipu daya jahat. Apa yang kau dan ibumu rencanakan? Mencoba membunuhku? Serafina Sterling, lepaskan aku sekarang, kau dengar aku. Kau bodoh. Dan mereka menyebutmu sang jenius dari Sterling. Kau masih belum mengerti. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Berhenti berpura-pura. Kau hanyalah seorang wanita buta. Coba saja. Kau. Apa yang kau lakukan? Sarah, jangan sakiti dia. Sarah, Mama tahu kau sangat menderita. Tapi membunuh tidak akan menyelesaikan apapun. Mama tidak ingin tanganmu berlumuran darah. Mama, aku selalu membalas setiap dendam. Terutama karena Cedric dan ibunya, saat kita di keluarga Sterling, menghinamu dengan segala cara. Orang seperti itu harus dihancurkan sepenuhnya. Sarah, Mama memohon padamu, jangan membunuh. Baiklah, kalau begitu aku akan mengampuni nyawanya. Mulai hari ini, kau adalah pelayan ibuku. Layanilah dia dengan setia. Jika kau lalai sedikit pun, aku akan mengambil nyawamu kapan saja. Tidakkah kau takut keluarga Sterling akan mengejarmu? Mulai sekarang, nama Sterling milikku, Serafina Sterling. Jawab aku sekarang. Apa kau mau, atau tidak? Aku, Cedric, telah menjadi pusat perhatian sejak kecil. Kenapa aku harus menjadi pelayan ibu sakit-sakitanmu? Kau tak punya pilihan. Jika salah pilih, kau mati. Menolak memilih, kau juga mati. Baik. Akan kulakukan. Pergi ke neraka. Sarah, kau membunuhnya. Bagaimana kau bisa? Dia masih darah Sterling. Para leluhur akan menyalahkanmu. Mama, mereka tidak akan berani. Bahkan jika para leluhur Sterling berdiri di hadapanku, mereka harus memanggilku dengan hormat sang leluhur. Mengenai apa yang kulakukan, jika mereka berani mengomentarinya, aku memberinya kesempatan. Dia tidak bisa menerimanya. Siapa yang salah? Dia yang pertama. Selanjutnya adalah seluruh keluarga Sterling. Selamat, Arthur. Hak penambangan akhirnya sepenuhnya di tangan keluarga Sterling. Mulai sekarang, kita akan meraup puluhan juta rupiah setiap tahun. Keluarga Blackwood sudah habis. Mulai sekarang, keluarga Sterling berkuasa sendiri. Nomor 1. Di Sungai Raya. Tuanku adalah putra kami, dia dibawa pergi oleh wanita itu. Jika terjadi apa-apa pada Cedric, bagaimana saya bisa hidup? Jangan khawatir. Jika gadis itu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Cedric, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Besok, saya akan mencari seseorang untuk membawa Cedric kembali. Saya akan menguliti wanita itu dengan tangan saya sendiri. Tapi Arthur, petir langit itu terlalu aneh. Beatrice, jangan bodoh. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu, masa dia masih menjadi sang terbuang? Itu hanya kebetulan. Kita meremehkannya. Dia bahkan akrab dengan komandan. Tapi jika saya benar-benar membunuhnya, masa komandan bisa menggigit saya? Saya adalah tuan dari keluarga Sterling. Seluruh keluarga Sterling mendukung saya. Tuanku benar, seberapa kuat pun dia, apa bisa dia melawan seluruh keluarga Sterling? Pemandangan yang cukup ramai. Semua orang membicarakan saya, merindukan saya. Jalang, siapa yang mengizinkanmu masuk ke keluarga Sterling? Nona Serafina, berani-beraninya kau muncul kembali di sini. Di mana putraku? Aku membunuhnya. Kebanggaan dan kegembiraanmu, sang jenius dari Sterling, bodoh seperti babi. Menyedihkan, benar-benar konyol. Mustahil,
Putraku adalah seorang seniman bela diri yang terampil. Bagaimana mungkin kau membunuhnya? Di mana kau menyembunyikannya? Kembalikan dia padaku sekarang. Berhenti. Aura sang terbuang semakin kuat. Kita perlu mengambil pendekatan yang lebih lembut. Nona Serafina, kau putri pengkhianat. Berani-beraninya kau membunuh putra sah keluarga Sterling? Jangan berharap bisa keluar hidup-hidup hari ini. Pengawal, tangkap dia. Berhenti. Ya. Serafina, bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan meminta maaf. Tentang kau yang membawa Cedric pergi. Aku bisa memberimu kesempatan. Aku juga akan memberi kalian semua kesempatan. Berlututlah dengan benar. Dan sambut ibu saya kembali ke kediaman. Maka aku tidak akan membunuhmu. Nona Serafina, kau terlalu kurang ajar. Saya adalah Tuan Sterling. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan pernah berlutut kepada wanita yang kuusir dari keluarga. Karena mulai sekarang, dia adalah matriark yang sah dari keluarga Sterling. Serafina Sterling, wanita pengkhianat. Berani-beraninya kau buat ayahmu sendiri berlutut? Mana hukum dan ketertiban? Anak nakal tanpa ibu. Mempermalukan kepala keluarga seperti ini, kau akan mati dengan mengenaskan. Putri pengkhianat. Aib hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Siapapun bisa mengancam. Jika kau ingin mengajariku, bangun dulu. Mengintimidasi Tuan Sterling? Sudah minta izin kami? Gadis kecil, dengan energi dalam sebesar itu di usiamu, kau memang punya kemampuan. HMPH, tapi sayangnya, kau bukan tandingan kami berdua. Serafina, mereka berdua adalah dua hantu kembar yang terkenal di dunia persilatan. Banyak master telah mati di tangan mereka. Jika kau ingin hidup, berlutut dan minta ampun sekarang juga. Sang terbuang, yang dibuang oleh keluarganya sendiri, dan dia berani membawa orang ke sini untuk cari masalah. Kembalikan anakku, sekarang juga. Cedric. Serafina Sterling. Kau bunuh anakku, aku akan membuatmu membayar. Serafina Sterling, kau gila. Dia saudaramu sendiri. Dia menggangguku. Saat dia menghina ibuku, kenapa dia tidak ingat aku adalah adiknya? Aku hanya memberinya pelajaran yang setimpal. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Cukup tangguh. Aku suka. Kami akan ringan tangan saat menghabisimu. Arthur Sterling. Apa kau tahu siapa aku? Kau berani mencoba membunuhku di depan para leluhur. Beraninya kau. Bocah nakal sepertimu tidak bisa menakutiku. Kau pikir kau siapa? Dan kau berani menggunakan leluhur untuk mengancamku? Langit merespons. Ini seorang mahaguru. Keahlian, seperti itu, mungkin tidak ada orang lain seperti itu di dunia. Saya sangat buta. Mohon ampuni saya, Nona. Kamu pikir kamu sedang apa? Keluarga Sterling membayar mahal. Kamu ambil uangnya dan tidak melakukan apa-apa. Begitukah cara berbisnis? Pergi. Kami tidak mau ambil pekerjaan ini lagi. Mohon ampuni saya, Nona. Mohon ampuni saya, Nona. Langit melihat apa yang kamu lakukan. Beberapa orang melakukan perbuatan keji. Membantu mereka membuatmu sama bersalahnya. Lain kali, jika saya melihatmu membantu sampah keji itu lagi, mengintimidasi orang yang tidak bersalah, saya akan menunjukkan kepadamu apa arti keadilan ilahi. Terima kasih telah mengampuni hidup saya, Nona. Terima kasih, Nona.
Tuanku selalu paling menyayangi Cedric. Dia membunuh anakku. Saya ingin dia mati. Mohon lakukan sesuatu. Siapa sih kamu? Jika kamu berani menyentuh leluhur keluarga Sterling, saya akan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Memalukan. Keluarga Sterling telah melahirkan prajurit pemberani selama beberapa generasi. Tapi di generasimu, yang kita dapatkan hanyalah orang bodoh. Dia ayahmu. Berani-beraninya kau memarahinya? Dia pantas mendapatkannya. Dan dia bukan satu-satunya orang bodoh. Untuk bersaing dengan keluarga Blackwood, apakah kau tidak lihat keluarga Sterling kekurangan bakat? Jika bukan karena aku, keluarga Blackwood sudah lama menguasai Sungai Raya. Di mana kejayaan keluarga Sterling sekarang? Tidak hanya bodoh, tapi juga buta. Ibuku setia padamu, tapi kau tidak tahu terima kasih. Kau biarkan selir mengatur rumah tangga, dan membiarkan mereka menindas ibuku dalam segala hal. Keluarga Sterlingku. Sejak kapan kita menjadi begitu tidak beraturan? Arthur, leluhur agung marah. Apa leluhur agung menyalahkan kita? Mereka mendukung Serafina. Ini. Leluhur agung memarahiku. Beatrice, kau gila. Kenapa leluhur agung membantu seorang anak haram? Pasti Serafina yang menyebabkan masalah hari ini, membuat leluhur agung marah. Hei, wah, keluarga Sterling benar-benar ramai hari ini. Mereka tahu kita akan datang. Semuanya berlutut untuk kita. Hebat, pengacau lagi. Sebaiknya urus sendiri. Jangan mempermalukan keluarga Sterling lagi. Hari ini, keluarga Sterling mengadakan pesta besar. Jika Anda datang untuk merayakan, kami menyambut Anda. Tapi Anda datang dengan pedang. Apa maksudnya? Sayang sekali. Pesta ini selesai. Berani-beraninya kamu, Victor Blackwood. Pertandingan arena sudah lama selesai. Suka atau tidak, kami tetap pemenang. Terimalah kekalahanmu dengan lapang dada. Tidak seperti kalian keluarga Sterling, saya tidak sebodoh itu. Arena kecil yang menyedihkan. Kenapa saya peduli? Tapi kalian terlambat menyambut Adipati. Itu hukuman mati. Menyambut Adipati? Adipati apa? Saya Adipati Utara. Adipati Utara. Dia adalah pria dengan prestasi militer yang gemilang, dia sendirian menghancurkan bangsa barbar. Dia adalah tangan kanan Baginda saat menaklukkan kerajaan. Saya Arthur Sterling. Saya tidak tahu kedatangan Anda. Adipati Utara, mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Saya datang ke sini hari ini. Saya ingin meminjam sesuatu. Anda bercanda, Adipati Utara. Keluarga Sterling hanyalah klan lokal, apa yang mungkin kami miliki? Adakah sesuatu yang berguna bagi Anda, Adipati Utara? Tepat sekali. Adipati Utara, Anda terlalu baik. Biarkan kami membantu Anda. Itu adalah kehormatan keluarga kami. Jika Adipati Utara menjadi pendukung keluarga kami, apa artinya seorang komandan pengawal kerajaan? Nona Serafina, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk putraku. Istrimu benar-benar cantik dan berbudi luhur, dan sangat perhatian. Apa yang ingin saya pinjam ada di pelukanmu? Di pelukanku, saya ingin meminjam seluruh keluarga Sterling Anda. Apa? Baginda berencana membentuk pasukannya sendiri. Bukankah keluarga Anda terkenal karena berkorban untuk bangsa? Tentu Anda tidak akan segan melepaskan warisan berusia seabad. Tentu saja tidak. Tapi ini masalah serius. Dan apakah Anda memiliki titah Baginda? Apa? Maksudmu saya memalsukan titah Baginda? Tidak, tidak. Arthur, kita tidak bisa memberikan token keluarga. Jika kita menghancurkan warisan 100 tahun keluarga Sterling, bagaimana kita akan menghadapi para leluhur setelah kita mati? Beatrice, kamu terlalu khawatir.
membangun pasukan adalah hal yang baik, jadi Adipati Utara sedang merencanakan pemberontakan. Putriku, ini. Mama, jangan khawatir. Mari lihat. Apakah seorang wanita bisa menghancurkan keluarga Sterling? Adipati Utara, maafkan kami, tetapi keluarga Sterling tidak bisa membantu. Masalah ini, kami benar-benar tidak bisa membantu. Baiklah. Maka kalian harus tahu, jika keluarga Sterling tidak membantu hari ini, kalian semua mati. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Arthur, mengeluarkan sedikit uang untuk menghindari masalah adalah langkah cerdas. Aku tidak buta. Kalian berdua bersekongkol. Beraninya kalian bersekongkol melawan keluarga Sterling? Keluarga Sterling bukanlah lawan yang lemah. Kalian mau bertarung? Kalau begitu, ayo. Bagus. Adipati Utara. Biarkan aku melawannya. Arthur. Aku menuntut kalian minta maaf atas murid yang tewas dari keluarga Blackwood. Keluarga Sterling itu tidak lebih dari sampah kelas rendah, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan dariku, menyedihkan. Aku memberi kalian keluarga Sterling satu kesempatan terakhir. Serahkan harta keluarga sekarang juga. Dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Atau mansion Sterling ini akan dihancurkan. Tuanku, berikan saja padanya. Selama kita masih hidup, kita bisa membangun kembali. Arthur, serahkan saja. Kita tidak bisa mengalahkannya. Kita semua akan mati. Langit ingin menghancurkan keluarga Sterling. Adipati Utara mengutusku untuk bertanya sekali lagi, kau mau menyerahkannya atau tidak? Tidak mungkin. Kenapa buru-buru? Apakah keluarga Sterling akan menyerah? Kau harus bertanya padaku. Apa buru-burunya? Apa keluarga Sterling akan memberikannya? Kamu harus bertanya padaku. Aduh. Dasar jalang. Kamu menyergapku. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Cuma menggonggong, tidak menggigit. Ini balasannya. Seraphina. Kumohon, kamu harus menyelamatkan keluarga Sterling. Aku tidak bisa membiarkan warisan 100 tahun keluarga Sterling berakhir padaku. Ini adalah token keluarga. Seluruh keluarga Sterling tunduk padamu. Aku mohon, ambillah. Jika kau berikan token keluarga padaku, aku yang menentukan segalanya untuk keluarga Sterling hidup, mati, dan aturan. Apa kau tidak takut aku akan menyuruhmu dibunuh? Aku sudah lumpuh. Tapi aku tidak bisa kehilangan harta keluarga. Seluruh keluarga Sterling, kau yang memegang kendali. Sarah, ambillah. Aturan pertama Seraphina Sterling, kepala keluarga. Ketika aku berbicara, tidak ada yang boleh menyela.
Ternyata keluarga Sterling punya master seperti ini. Sangat kuat. Sangat cantik. Menarik. Saya akan menjadikannya selir. Sempurna. Wali kota, aturlah semuanya. Tuanku, Kaisar telah mencarimu. Saya datang ke sini atas perintah Kaisar untuk mengantarmu kembali ke ibu kota. Yang mulia Phoenix, jangan. Anda tidak bisa menikahinya. Bodoh. Apa saya tidak cukup baik? Keluarga lokal seperti keluarganya beruntung bisa bersekutu denganku, Adipati Utara. Ya, tentu saja. Keluarga Sterling kita selamat. Serafina, kami buta sebelumnya. Sekarang kami melihat kemampuanmu yang sesungguhnya. Sudah berlalu. Kami bersedia memuliakanmu sebagai tuan kami. Hidup tuan baru. Ilmu bela diri tuan kita tak tertandingi. Tak ada tandingannya di dunia. Baiklah. Lalu, untuk token keluarga kedua dan posisi kepala keluarga, saya akan menyerahkannya kepada ibuku. Dia tidak layak. Dia orang buangan, diusir keluarganya sendiri. Jika keluarga lain mendengar ini, bagaimana keluarga Sterling bisa menjaga martabat? Tuanku, dia membunuh putra Anda. Bagaimana Anda bisa menjadikannya kepala keluarga? Anda membuat Cedric tidak bisa beristirahat dengan tenang di sana. Diam. Fokus pada gambaran besarnya. Arthur, Elara sama sekali tidak punya kekuatan. Dia tidak melakukan apapun untuk keluarga ini. Jangan berikan dia posisi kepala keluarga. Serafina, saya menelan harga diri untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu. Kamu masih seorang Sterling. Bagaimana kamu bisa begitu gegabah? Apakah kamu ingin menghancurkan seluruh keluarga Sterling? Betapa gegabahnya. Ibuku selalu menjadi matriark. Kamu sendiri duduk sebagai kepala keluarga, jadi mengapa dia tidak bisa duduk di kursi itu? Lagi pula, saya memegang token keluarga. Apa yang saya katakan adalah hukum, dan itu adalah perintah. Sekarang semuanya berlutut di hadapan ibuku. Berikan hormat kepada nyonya rumah. Jika kita membiarkan ibumu menjadi kepala keluarga, apakah kau akan melindungi keluarga Sterling? Tentu saja. Selama ibuku menjadi kepala, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sehelai rumput pun atau satu bata pun dari keluarga Sterling. Mulai sekarang, aku yang melindungi keluarga Sterling. Semuanya, berlutut. Dasar wanita kejam, kau harus kembali dan merebut posisiku, dan menyakiti anakku. Aku akan menghantuimu dari alam kubur. Cukup. Aku tidak peduli bagaimana kau dulu menindasku. Tapi sekarang, jika kau berani menindas putriku, aku tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Anakmu bodoh. Kau lebih buruk darinya. Kau tahu kenapa Arthur mendengarkanku? Karena hanya aku yang bisa melindungi keluarga Sterling. Coba tebak, jika aku ingin kau mati, apakah dia akan menyelamatkanmu? Serafina, jangan bunuh dia. Kamu akan mengotori tanganmu. Para leluhur sedang mengawasi. Mereka tidak ingin melihatmu seperti ini. Serafina, aku mohon, biarkan dia pergi. Dengarkan aku sekali ini saja, oke? Ingat ini, ibuku memberimu hidupmu. Jika kau pernah menyakitinya lagi, aku akan membuat hidupmu neraka 100 kali lipat. Selamat datang, tuanku. Selamat datang, tuanku. Selamat datang, tuanku. Ibu, Anda sekarang kepala keluarga. Anda bisa memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Jika Anda tidak memberitahu mereka, mereka tidak berani bangun. Tapi saya sama sekali tidak tahu tentang mengelola keluarga besar, Sarah. Saya tidak bisa menjadi kepala keluarga. Ibu, saya sudah berjanji pada Anda. Kepala keluarga ini milik Anda, dan itu akan menjadi milik Anda. Anda tidak tahu cara mengelola, saya bisa membantu Anda. Sekarang yang perlu Anda katakan adalah, semuanya, bangun, dan itu saja.
Semuanya, bangun. Pertunjukan yang luar biasa. Tuan Sterling, putri Anda benar-benar membuat saya terkesan. Hadiah dari Adipati Utara sudah siap. Arthur Sterling. Ini adalah hadiah pertunangan saya untuk Nona Sterling. Saya ingin menikahinya. Ini adalah hadiah pertunangan untuk Nona Sterling. Aku ingin menikahinya. Serafina, aku tahu kau kepala keluarga, tapi kau tetaplah putriku. Ini perjodohan yang sudah diatur. Adipati Utara sangat kuat dan berpengaruh. Bukankah dia pasangan yang sempurna untukmu? Ya. Banyak wanita ingin mendekati Adipati Utara, tapi dia bahkan tidak melirik mereka. Dia mengagumi wanita pemberani dan cerdas sepertimu. Kau sangat beruntung, Nona Sterling. Jutaan dolar. Sepasang tongkat giok Laut Timur. Astaga, ini luar biasa. Ini gaun pengantin kerajaan, hadiah dari Kaisar. Serafina, jangan. Situasi politik di istana rumit, aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Kembalikan saja. Aku tidak akan menikah. Nona Sterling, apa? Kau pikir hadiah ini tidak cukup bagus? Katakan apa yang kau inginkan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Hadiahnya bagus. Kaulah yang tidak pantas untukku. Beraninya kau. Aku Adipati Utara. Apa aku tidak cukup baik untukmu? Tuanku, mohon tenang. Nona Serafina. Dia hanya gadis kecil naif yang belum melihat dunia. Tidak tahu tempatnya. Mohon jangan turunkan dirimu ke levelnya, begitu. Nona Sterling tidak mau menjadi selir. Ya, tidak apa, asalkan kau sungguh-sungguh tunduk. Aku bisa menjadikanmu istri sahku. Itu posisi adipati wanita. Apa, jadi kau tidak ingin menikah denganku? Tidak, dia seorang mahaguru. Orang besar yang bisa melawan 100 orang. Kalau begitu setidaknya kita bisa berteman, kan? Tentu saja. Ya. Terima kasih, tuanku, telah menghormati keluarga Sterling. Kenapa wajahmu muram? Adipati puas dengan pilihan kedua dan merasa terhormat menjadi temanmu. Kau sebaiknya tunjukkan rasa hormat. Benar, kau bilang akan memikirkan keluarga Sterling. Sekarang ada kesempatan emas bagi keluarga Sterling untuk naik ke puncak, dan kau masih tidak mau mengambilnya. Bergantung pada Adipati membuatmu ke puncak, dan juga, siapa bilang kau bisa memotong pembicaraanku? Siapa yang memberi izin padamu untuk menggangguku? Kamu, Nona Sterling, selama Anda menjadi bawahan saya dan bekerja untuk saya bisa menjanjikan Anda pangkat tinggi dan kekayaan besar. Seumur hidup kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Bukan hanya Sungai Raya, tetapi seluruh pantai selatan. Keluarga Sterling Anda akan memiliki tempat terkemuka. Oh, itu benar-benar kenaikan yang cepat. Itu lompatan besar. Bicara besar. Kau selama ini merencanakan pemberontakan, bukan? Itulah kenapa saya suka orang pintar sepertimu. Kita tidak bisa melakukan itu. Serafina, kita tidak bisa mengkhianati negara kita. Adipati Utara, leluhur Sterling berjuang untuk bangsa. Mereka mungkin tidak setia pada kita. Tolong pertimbangkan kembali. Saya tidak percaya ada siapapun di dunia ini yang kebal terhadap ketenaran dan kekayaan. Selama Anda bersedia, Anda bisa memerintah dunia bersamaku. Hanya di bawahku, di atas semua orang. Saya tidak pernah berpihak pada pengkhianat. Saya tidak pernah bergaul dengan pengkhianat. Tidak bisa menahan mereka. Pergilah sekarang. Serafina, keluarga Sterlingmu telah setia selama beberapa generasi. Kamu harus melindungi segel negara, apapun yang terjadi. Bawa anak itu dan pergi. Saat dia dewasa, bimbing dia, dan pertahankan kerajaan ini untukku. Tenanglah, Baginda. Selama aku, Serafina Sterling, masih bernapas, tidak ada yang akan menyentuh kerajaan ini. Serafina Sterling, jangan tidak tahu terima kasih. Aku sudah mengundangmu berkali-kali. Kamu benar-benar pikir aku takut padamu? Cukup. Dulu, aku menukar nyawaku demi keselamatannya, tapi tidak hidup untuk melihat kerajaan dalam damai. Aku mati dengan penyesalan. Di kehidupan ini, kerajaan ini, aku pasti akan melindunginya untuk Baginda. Baik. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mewujudkannya.
Ini adalah pendekar terhebat di dunia, Guru Kekosongan. Konon dia telah membunuh tak terhitung banyaknya orang, bahkan ahli alam, kembali ke asal, setengah langkah pun telah jatuh padanya. Ini adalah harta karun pemimpin sekte Heng San, cincin alam besi. Cincin ini memiliki kekuatan 10.000 pon. Itu bisa menghancurkanmu menjadi bubur. Arthur Sterling, suruh putrimu memohon ampun, atau keluarga Sterling akan musnah saat fajar. Ya, tuanku. Kau tidak benar-benar berpikir putrimu bisa mengalahkan pendekar terhebat, kan? Jangan biarkan dia membuang nyawanya. Sekelompok idiot picik, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau pergi sekarang juga, aku akan mengampuni nyawamu. Atau kau akan berakhir dalam penderitaan. Omong kosong. Hari ini, aku akan membantai seluruh keluarga Sterling. Pantaskah kalian legiun bayangan yang menjaga keluarga kekaisaran? Gerakan bagus. Sayangnya kau melindungi sang terbuang dari keluarga kaya. Sayang sekali bakatmu sia-sia. Kau sangat sombong. Kau tidak tahu siapa tuanku. Dia adalah orang yang... Bahkan kaisar harus memanggilnya tuanku. Apa? Tuanku? Hahaha. Tuanku? Hahaha. Omong kosong. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Guru Kekosongan, bunuh dia sekarang. Cepat, kejar dia, selamatkan putriku. Tidak mungkin aku pergi. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Tangkap pedangnya. Ini? Bagaimana mungkin? Kamu mengalahkan petarung teratas dalam satu gerakan. Siapa gurumu? Kamu tidak perlu tahu. Karena kau akan mati. Sebelum mengetahuinya. Ingat apa yang baru kau katakan. Penjaga. Apa yang kau lakukan? Karena kau tidak tahu mana yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena kejam. Tangkap mereka. Jangan biarkan seorang pun dari keluarga Sterling hidup. Tunggu, kami menyerah. Dia tidak akan menyerah. Tapi kami menyerah. Beatrice, apa yang kamu lakukan? Arthur, tidakkah kamu lihat apa yang terjadi? Tuanku, Serafina sedang melawan seluruh pasukan. Adipati Utara memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisakah dia menang? Mengapa kita tidak menyerah saja? Maka keluarga Sterling tetap menjadi milik kita. Kamu adalah kepala keluarga Sterling. Arthur Sterling. Di belakangmu ada leluhur Sterling. Bagaimana bisa kamu menghadapi keluarga setelah ini? Arthur, jangan dengarkan dia. Orang bijak tahu pihak mana yang harus dipilih. Kita tidak bisa membiarkan seluruh keluarga Sterling jatuh bersama seorang gadis kecil. Tidak. Kalian semua, kembali. Keluarga Sterling tidak akan pernah berkhianat. Kamu. Kalian semua. Serafina, sadarlah dan berlutut. Kamu tidak punya siapapun di sisimu. Siapa yang bisa membantumu? Bagaimana kamu tahu aku tidak punya siapapun? Hahaha. Hahaha. Apa yang dia katakan? Dia masih punya orang? Apakah dia marah sampai hilang akal? Dia mengigau sekarang. Siapa di sekitarmu? Selain seorang ibu yang tak berdaya, dan seorang ayah yang sekarat. Apa yang bisa kau lakukan melawan kami? Sayang sekali, Nona Sterling. Semoga kau mendapat keluarga yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Serang. Saya ingin melihat siapa yang berani menyakiti tuanku.
Saya terlambat. Maafkan saya, tuanku. Kalian. Legiun Bayangan. Kau dari Legiun Bayangan. Legiun Bayangan. Bukankah mereka pengawal rahasia yang melindungi keluarga kekaisaran? Leontin Giok Harimau, kau adalah hantu, pembunuh top di istana. Benar. Aku terlambat. Maafkan aku, tuanku. Tuanku, Tidak apa-apa. Bagaimana dengan yang lain? Melapor, tuanku. Semua saudara sudah menerima pesan. Mereka sedang dalam perjalanan. Siapa sebenarnya kau? Kau tidak pantas tahu. Kecepatan yang luar biasa. Dia benar-benar menangkapnya. Menarik. Kau benar-benar memblokir seranganku? Itu baru 30% dari kekuatanku. Aku sudah merencanakan ini selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. HMPH, Nona Serafina, kupikir kau begitu tangguh. Sepertinya orang yang kau bawa itu mudah dikalahkan. Hormat pada Adipati Utara. Apa? Bagaimana mungkin? Sekarang, giliranku untuk mengantarmu pergi. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah Paman Baginda. Aku punya hak untuk bertindak dulu dan melapor kemudian. Tidak. Jika kau membunuhku, menurut hukum, kau akan menerima 80 cambukan, dan kau juga akan mati. Sekarang, aku setuju. Baginda, panjang umur Baginda. Serafina, berlutut. Ini Baginda. Kamu mau mati? Perempuan gila. Mau mati? Jangan seret keluarga Sterling bersamamu. Berlutut sekarang. Adipati Utara adalah paman Baginda. Lepaskan dia sekarang. Kamu mau seluruh keluarga Sterling dieksekusi? Baginda, selamatkan aku. Si manis kecil ini mau membunuhku. Enya, Yang Mulia Phoenix. Saya terlambat. Phoenix yang mempersembahkan 3 strategi perbatasan, Phoenix yang menakuti musuh. Bagaimana mungkin? Dia sang terbuang, bagaimana dia bisa menjadi Phoenix? Mustahil. Baginda, Anda telah ditipu. Dia tidak lebih dari sang terbuang. Dia merencanakan pemberontakan. Dia baru saja mencoba membunuhku. Baginda harus mengeksekusinya di tempat. Diam. Dengar semuanya. Dia adalah Phoenix pelindung yang dinubuatkan dalam dekret sang pendiri bangsa. Jadi, benar-benar yang mulia Phoenix. Sang penuai hidup yang menakut-nakuti pasukan musuh? Tidak mungkin. Dia jelas seorang wanita buta. Hanya seorang buangan yang diusir. Serafina, putriku yang baik. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku siapa dirimu sebenarnya? Sekarang kau panggil aku putri? Saat kau mengusirku dari rumah, apakah kau pernah menganggapku sebagai putrimu sendiri? Kau pikir aku tidak tahu? Kau telah merencanakan pemberontakan sejak lama, selama bertahun-tahun. Kau berkolusi dengan menteri istana dan membentuk pasukan pribadi. Kau pikir aku buta? Jika bukan karena pengaturan rahasia yang mulia Phoenix untuk menekan jenderal perbatasan yang gelisah itu untukmu, kerajaan pasti sudah kacau sejak lama. Saya tidak bersalah, Baginda. Pasti Nona Serafina yang menyebarkan rumor di sini. Saya selalu tidak bersalah, kapan saya pernah berbuat salah?
Kau berani memfitnah tuanku? Kau mati. Jangan bergerak, siapapun yang maju, akan kubunuh dia. Ini semua salahmu. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, sialan, mengacaukan rencanaku, pemberontakanku pasti sudah selesai sejak lama. Aku sudah merencanakannya selama lebih dari 20 tahun. Kau busuk di dalam. Bahkan jika seluruh negeri diserahkan padamu, kau tak akan pernah benar-benar membuatnya makmur dan kuat. Yang Mulia Phoenix, kali ini, aku berutang semuanya padamu. Jika kau tidak mengatur semuanya dan diam-diam mengirim legiun bayangan untuk melenyapkan pasukannya, aku akan berada dalam masalah besar hari ini. Jangan berterima kasih padaku. Alasan aku melakukan semua ini adalah karena bertahun-tahun yang lalu, aku gagal melindungi orang-orang yang seharusnya aku lindungi. Yang Mulia Phoenix, terimalah gelarmu. Hari ini aku mengangkatmu sebagai Jenderal Pelindung Negara. Perintahlah dunia bersamaku. Mulai sekarang, saat kau melihatku, kau tidak perlu berlutut. Setengah kerajaanku adalah milikmu. Perintahlah dunia bersama. Suatu kehormatan. Tidak perlu. Kenapa? Dulu aku melindungi kerajaan. Tapi sekarang, yang aku inginkan hanyalah melindungi ibu. Zera? Tuanku, kami salah tadi. Kami buta. Ampuni kami, Tuanku. Kami mohon. Tuanku, ilmu bela diri Anda tak tertandingi. Mulai sekarang, kami akan mengikuti Anda, Tuanku. Diam. Ketika Adipati Utara mengepung kami, kalian berlutut memohon ampun dan mendesakku menyerah. Keluarga Sterling tidak mengakui anak-anak seperti kalian. Mulai sekarang, kalian berdua dikeluarkan dari keluarga Sterling. Pergi mengemis di jalan. Sedangkan Arthur Sterling, nyawamu diampuni, tapi kau tidak akan luput dari hukuman. Kau akan tinggal di mansion untuk merawat kuda. Arthur, jangan. Kumohon. Katakan sesuatu untuk kami, kumohon. Jika kau bicara untuk mereka, kau bisa pergi mengemis di jalan bersama mereka. Ingat siapa yang memimpin keluarga Sterling sekarang. Ibu, ayo pulang.